Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini tanpa ditutup-tutupi ya, Suryo panik betul sih, karena dibalik aktor asli Fufu Fafa terbongkar ya kan. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Viral dituduh sebagai pemilik asli akun Fufu Fafa, Roy Suryo ogah laporkan Intan. Oh, ogah dia. Intan nggak dilapor. Itu karena abah yang kejang-kejang, katanya Roy Suryo akan melaporkan Intan. Aduh, ini beritanya begini bro, begini. Roy Suryo tidak berani melaporkan Intan. Kenapa? Saya jelaskan. Kenapa Roy Suryo ogah melaporkan Intan? Karena dia sadar diri bahwa dia telah menyebarkan fitnah tentang Fufu Fafa. Kemudian yang kedua, Roy Suryo tidak punya bukti dan tidak bisa membuktikan ke publik bahwa Fufu Fafa milik Gibran. Selama ini Roy Suryo bilang 99,9% Fufu Fafa milik Gibran, hanya ngomong doang tanpa bisa membuktikan. Betul banget. Dia hanya menggunakan isu-isu yang beredar di Twitter, di IG yang disebarkan oleh orang PDIP. Saya yakin 100% Roy Suryo tidak pernah ngutak-ngatik akun Fufu Fafa, karena dia nggak ngerti caranya. Kalau orang-orang menjuluki dia ahli telematika, sebenarnya dia itu cuma ahli panci. Maaf banget ya Bu ya, untuk ibu-ibu janganlah kor-kor seperti anjing, seperti monyet di jalanan. Ibu sudah tua, seharusnya malu Bu dengan akhirat, bahwa umur ibu sudah tua. Seharusnya ibu malu dengan tingkah laku ibu. Ibu itu siapa di negara ini? Tahu nggak Bu, pemilik akun Fufu Fafa itu siapa? Pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo. Tanyakan sama Roy Suryo. Dia yang mengadu domba masyarakat di negara ini. Dialah pemilik akun Fufu Fafa. Ibu itu cuma dibayar dengan beras 1 kilo dan uang 50.000 dan 1 bungkus nasi untuk demo melawan pemerintahan. Malu Bu dengan tingkah laku ibu. Tapi ibu hidup untuk memperbanyak amal dan ibadah, bukannya menambah kesalahan dan dosa. Malu Bu, malu banget Bu. Janganlah ibu seperti itu lagi. Malu sama anak cucu ibu di rumah, lihat tingkah laku ibu seperti itu. Habis pikir deh. 100% bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Mas Roy Suryo. Kalau Mas Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka sebenarnya pemilik ya Fufu Fafa ya. Kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo ya, asli, tidak hoax dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial, memang sudah ada yang mencoba untuk melakukan kajian atau analisis untuk menegaskan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo dan bukan Gibran. Dan tentu ada respon balik dari Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya dengan tertawa saja ya. Bahkan ada yang mendorong untuk memberikan semacam pelaporan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya, saya kira ini agak mengherankan bahwa ketika Mas Roy Suryo itu menyerang begitu hebat Mas Gibran, tidak ada yang melapor. Ini baru 1-2 netizen yang mencoba untuk mengganggu ya psikisnya Mas Roy Suryo. Kemudian ada banyak reaksi-reaksi yang seperti tidak terima dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk menerima serangan-serangan yang sedemikian. Tetapi saya ingin membahas dari satu perspektif yang mungkin saya harus membawa teman-teman atau kita semua pada satu cara pandang atau perspektif yang lain, disebut dengan coin by ya, coined by ya. Coined by itu artinya diciptakan oleh. Nah, kalau teman-teman dengar apa yang kita sebut satu istilah asam sulfat atau samsul, teman-teman pasti tahu pemilik asam sulfat itu adalah Masinton Pasaribu. Jadi kalau kita dengar samsul ya, belimbing sayur dan asam sulfat dan sebagainya, maka tentu kita tahu bahwa istilah ini coined by ya, diciptakan oleh Masinton Pasaribu, salah satu elit
PDIP dan seterusnya. Begitu juga ketika kita menyebut nama misalkan Rocky Gerung, maka kita juga akan mendengar satu dungu, istilah yang diciptakan yaitu dungu ya. Nah ini jadi dungu ini adalah milik Rocky Gerung ya. Jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung, maka Anda akan diingatkan dengan apa yang disebut dengan kedunguan ya, kedunguan. Kemudian kita bisa bergeser juga dengan mengingat apa yang disebut dengan bebek lumpuh. Nah, kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka ini bisa diasosiasikan dengan apa yang disebut Pak Amin ya, Profesor Amin Rais ya. Kalau kita bicara tentang sebutan bebek lumpuh yang ditujukan kepada Pak Jokowi, maka sekali lagi kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka itu semua berkaitan dengan Pak Prof Amin Rais. Mungkin teman-teman pernah ingat ya, salah satu pendiri yang paling terkenal dengan Microsoft yang sepengetahuan umum bahwa Microsoft itu diciptakan oleh Bill Gates, tetapi sebenarnya ada klaim yang mengatakan bahwa Microsoft itu tidak diciptakan oleh Bill Gates, tetapi ada seorang yang menciptakan. Hanya saja kemudian katakanlah hak trademarknya atau made in-nya itu kemudian dibeli hak patennya oleh Bill Gates dan dikembangkan oleh Bill Gates ya. Saya tidak tahu konfirmasi tentang hal itu, tetapi saya pernah membaca tentang hal tersebut. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini adalah Fufu Fafa itu ya milik ya, coined by Roy Suryo, artinya diciptakan oleh Roy Suryo 100%. Karena bagaimanapun ketika Anda mendengar Fufu Fafa, maka sebenarnya itu tidak terhubung pada Gibran ya, tetapi terhubung pada, melekat pada, embedded pada Roy Suryo. Karena sekali lagi kata Fufu Fafa itu dipopulerkan, diciptakan oleh Mas Roy Suryo untuk ya menggambarkan satu situasi dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini terlepas dari persoalan akun, pemilik akun. Saya sedang berbicara pada level penciptaan frase, penciptaan kata, istilah, terminologi yang disebut dengan Fufu Fafa ya. Jadi Fufu Fafa itu coined by Roy Suryo 100% ya. Jadi tidak lagi 99,9%. Boleh dikatakan bahwa Fufu Fafa itu inherent, melekat pada diri Mas Roy Suryo. Jadi dia tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita bicara tentang dua pohon yang berbeda, yang satu saling bercross begitu, dan kemudian dari tahun ke tahun, nama kemudian dia bisa menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita ingat Samsul, kita ingat Masinton Pasaribu. Kalau kita ingat kedunguan, kita ingat Rocky Gerung. Kalau kita ingat bebek lumpuh, kita ingat Profesor Amin Rais. Kalau kita ingat Fufu Fafa, maka pastilah kita akan mengingat sosok Roy Suryo. Nah, disinilah sebenarnya yang paling menarik di situ, bahwa seringkali kita bisa mempopulerkan satu istilah-istilah atau frase-frase atau kata-kata yang ingin kita katakanlah konsepkan. Artinya kita maknai kata itu dan kemudian kita mempopulerkan, mengulang. Karena ada ungkapan yang mengatakan apa yang sering Anda katakan sebenarnya akan menunjukkan tentang jati diri kita ya. You are what you say. You are what you said. Jadi Anda adalah apa yang Anda katakan. Anda adalah apa yang Anda sampaikan. Jadi ini mau mengatakan ketika Roy Suryo terbiasa dengan persoalan Fufu Fafa, bersemangat dengan Fufu Fafa. Fufu Fafa adalah Roy Suryo adalah Fufu Fafa, Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Di mana ada Roy Suryo, di situ ada Fufu Fafa. Di mana Fufu Fafa, di situ ada Roy Suryo. Pada akhirnya kita harus merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik dari Roy Suryo, bukan milik siapa-siapa. Secara terminologi, secara coined by, diciptakan oleh Roy Suryo ya. Dan inilah yang menjadi sebuah saya kira boleh dikatakan teman-teman mesti merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo. Berikanlah ya kepada Roy Suryo istilah itu, karena saya sangat yakin bahwa tanpa Fufu Fafa, Roy Suryo kehilangan gaya, kehilangan stylenya, bukan partai politik. Nah, ketemulah nomor handphone dari si Gibran yang asli, plus 6289.
Mister Panci tengah kebanjiran job, ya kan, dipanggil sana sini untuk berbicara masalah pupu papa. Ini penghasilan nih, cuan bagi Mister Panci, ya kan, gara-gara pupu papa, ya kan. Mister Panci ini meyakini 99,9% adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Tapi dia tak punya bukti, tak bisa membuktikan yang valid. Mister Panci, Anda kan menjelaskan ya secara rinci masalah akun pupu papa. Biasanya ya, kalau orang bisa menjelaskan secara rinci akun orang lain, itu yang punya akun adalah Anda sendiri. Sedangkan Gibran udah bilang, kan kemarin tuh ditanya tuh, ya kan, sama wartawan tuh, masalah akun pupu papa. Gibran bilang, tanyalah sama pemiliknya, pemilik akunnya. Jadi jangan-jangan ya nggak Mister Panci yang buat akun pupu papa biar dapat cuan, ya nggak Mister Panci? Ya kan, ada aja kalian ini, kan lucu-lucu semua pendukung abah ini. Ya, yang pintar jadi bengak. Karena apa? Karena mau jabatan. Kalau abah kemarin menang kan, nah paling nggak Mister Panci jadi menteri. Ya, Mister Panci. Logikanya, Mister Panci, ya, kenapa akun papa ini baru kalian munculkan sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Itu akun kan udah lama. Waktu Gibran mencalonkan diri jadi wali kota Solo harusnya dari situ. Nah, karena waktu itu nggak ada kepentingan Anies Baswedan, ya. Terus waktu capres kemarin, kalian nggak munculkan akun pupu papa, cuman Detik Vote yang kalian munculkan, ya kan? Karena kalian pikir Abah menang, nggak taunya Abah kalah juga. Jadi kalian putar lah, ya kan, otak kalian tuh macam mana supaya Gibran ini, ya kan, bisa dilengserkan untuk digantikan sama Anies Baswedan. Muncullah akun pupu papa biar Pak Prabowo melihat akun pupu papa dan meyakini itu punya Gibran dan Pak Prabowo mengganti Gibran. Padahal kalian salah besar. Pak Prabowo tidak menggubris masalah akun pupu papa. Karena apa? Karena Pak Prabowo tahu bahwasanya kalian itu semuanya otaknya licik semua. Segala cara kalian lakukan untuk memenangkan orang yang kalian dukung. Kan 2019 kasusnya kayak gitu juga, ya kan, fitnah Pak Prabowo, fitnah Pak Jokowi. Makanya Pak Prabowo nggak percaya masalah akun pupu papa karena dia udah tahu watak kalian semua. Harga diri pun kalian jual. Supaya apa? Supaya yang kalian dukung menang karena kalian mau jabatan. Betul nggak, Mister Panci? Jadi Pak Prabowo udah nggak percaya sama kalian. Kau mau kowar-kowar, ya kan, sampai urat kau putus pun, ya Pak Prabowo nggak akan percaya. Karena Pak Prabowo tahu semua watak kalian. Pak Prabowo udah tahu. Tak pernah tanggapi Pak Prabowo selama ini, nggak pernah kan? Karena apa? Karena itu fitnah. Pak Prabowo tahu itu fitnah dari kalian semua. Nah, ini kalian ini sok paten, ya kan. Nah, terus apa namanya? Kalian bikinlah seolah-olah, ya kan, Abah itu orangnya karismatik, santun, pintar. Pandailah nanti kalau duduk di pemerintahan, ya pokoknya Abah tuh dibungkus lah yang manis-manis, ya kan, sesuai namanya. Ya kan? Nah, padahal otak semuanya itu ada di Abah. Masalah kalian demo, masalah fitnah sana sini, nggak mungkin Abah nggak tahu, betul nggak? Ya kan? Kalian ini semuanya kumpulan orang-orang yang punya penyakit jiwa, yang menghalalkan segala cara hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi buat kau Mister Panci, ya cukup lah itu kocok-cok masalah pupu papa. Nanti terbongkar sendiri. Kalau ente yang punya, malu. Perusahaan lagi sama pihak berwajib.
udah banyak cuan, udah dapat panggilan sana sini, udah cukup lah itu untuk makan setahun 2 tahun. Nanti 2 tahun mendatang lagi ya kan, kau bikin lagi satu lagi yang udah dipanggil kau di acara-acara yang lain, tuh cuan juga, ya, lu. Begitu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wah.